Wesley's sister. The only person who gets to torture my brother is me. This is a close practice. Hello guys, welcome back again di PD Movie. Kali ini gua akan bawain film series terbaru yang berjudul Wednesday yang rilis pada tahun 2022 di Netflix dengan jumlah 8 episode. Film ini menceritakan tentang seorang gadis cantik bernama Wednesday yang dipindahkan orang tuanya ke sekolah untuk orang yang memiliki semacam kemampuan khusus, atau di film ini disebut sebagai orang buangan. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. 2022 Wednesday, let's go. Film ini diawali memperlihatkan seorang anak bernama Wednesday. Di sekolahnya ini, ia dianggap sebagai manusia aneh karena memiliki kekuatan. Bahkan, adiknya yang bernama Parsley ini pun juga dibully oleh teman-temannya. Pull yourself together. I want names. Kekuatan Wednesday ini adalah bisa menerawang masa lalu dan juga masa depan. Setelah mengetahui pelakunya, dia pun langsung mencari pelaku yang membuli adiknya. Dan dia pun menjeburkan 2 kantong piranha ke kolam tempat mereka berenang. Karena insiden di sekolah tadi, Wednesday pun di-DO dari sekolah. Sehingga ibu dan ayahnya ini pun terpaksa membawanya ke sekolah khusus untuk anak-anak yang memiliki kekuatan yang bernama Nevermore. Di tengah jalan ada seorang mendaki yang kebetulan ingin meneliti hutan di dekat sekolah Nevermore. Namun ada yang aneh dengan hutan tersebut, dan tiba-tiba ibu dan ayah Wednesday dulunya juga bersekolah di tempat ini, dan mereka disambut oleh kepala sekolah Nevermore yang bernama Larissa Welch. She greatly appreciates the opportunity. 8 schools in 5 years. Berbekal nilai akademis yang bagus, ia pun akhirnya diterima di sekolah itu. Namun, kita tahu kalau Wednesday ini tidak ingin bersekolah di sana, sehingga pasti lambat laun ia akan mencoba kabur. Wednesday mendapatkan teman sekamar bernama Enid yang tergolong orang yang sangat ceria. Sedangkan Wednesday ini adalah kebalikannya. Dia menyukai warna-warna yang gelap. Please take Wednesday to the registrar's office to pick it up along with a copy. Enid membawa Wednesday berkeliling sekolah, termasuk memperkenalkannya kepada beberapa kelompok yang ada di sana. Mulai dari kelompok vampir, kelompok Siren, dan juga kelompok werewolf. Dan Enid ini ternyata adalah seorang werewolf. Di sini Enid ini juga seorang yang bisa dibilang adalah admin akun gosip di Instagram, sehingga ia mengetahui semua kabar yang ada di sekolah tersebut. You're soul-sucking void of meaningless affirmation. Jax, this is my new roommate Wednesday. I actually flay the bodies of my victims, then feed them to my menagerie of pets. Terlihat Wednesday berpamitan dengan ibu dan ayahnya. Di sini, sang ibu memperingatkan agar lupakan rencana Wednesday untuk melarikan diri dari sekolah ini. Karena sekolah ini akan menjadi tempat yang sangat menarik bagi Wednesday. Ibunya juga memberikan sebuah kalung yang diwariskan I turun-temurun. will never fall in love, or be a housewife, or have a family. I am not you, mother. Dan ternyata sang ayah diam-diam juga memberikan sebuah tangan untuk mengawasinya. Di dalam hutan, polisi menemukan jasad korban yang ada di awal tadi dengan tubuh terpisah-pisah. Entah itu ulah malu apa, dan mereka berasumsi sementara kalau itu adalah ulah beruang.
Wednesday suka menulis novel, dan ia sebenarnya tak suka memiliki teman, terlebih lagi si Enid yang sangat cerewet. Good evening, girls. Oh, sorry about the... Terlihat mereka dikunjungi oleh ibu asrama yang bernama Thornhill yang ingin mengecek keadaan murid baru dan memberikan Wednesday sebuah hadiah berupa bunga berwarna hitam. Great talk. Your claws to yourself, and no smothering people. Di kelas hanggar, terlihat seorang murid bernama Bianca yang merupakan wanita paling terkenal di sekolah. Dia juga berbakat, namun sangat sombong. Anyone else want to challenge me? I do. Karena hal itu, Wednesday pun menantangnya bertanding. Dan ternyata, Wednesday ini juga sangat terampil menggunakan pedang. Point to Wednesday. Karena kurang menantang, Wednesday pun menaikkan tantangannya. Dengan siapapun yang duluan melukai lawannya, dialah pemenangnya. Dan pertarungan pun kembali dimulai. Dan kali ini Wednesday pun merasakan kekalahan untuk pertama kalinya. Dan di sana juga terdapat anak yang juga dikalahkan Bianca yang bernama Rowan. Dan saat keluar dari UKS, tiba-tiba untungnya ia diselamatkan oleh seorang pria yang bernama Xavier, seorang seniman dan juga mantan dari si Bianca. Dan ternyata Xavier ini mengenal Wednesday karena saat kecil dulu mereka pernah bermain peta umpet bersama. Now we're even. Saat di kamar, Wednesday menemukan sebuah tangan buntung suruhan ayahnya yang bernama Things. Surrender? Dia ditugaskan untuk mengawasi Wednesday agar tidak kabur dari sekolah. Namun, Wednesday malah mengancamnya, dan Things pun terpaksa harus mengikuti perintah Wednesday. Pledge your undying loyalty to me. Nevermore ini terletak di dekat sebuah kota kecil bernama Jericho. Dan saat ini adalah waktunya Wednesday melakukan konsultasi bersama psikologi yang bernama Dr. Kinborg. Thinking, feeling, your views on the world. And my personal philosophy is kill or be killed. I see the world as a place that must be endured. Dokter melakukan terapi agar Wednesday bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dia juga menanyakan tentang novel yang dibuat Wednesday, yang novel tersebut ternyata telah dibaca oleh Dr. Kinborg. Dan dia juga sangat tertarik dengan ceritanya. Mind if I use the powder room first? Saat Wednesday mendapatkan kesempatan untuk ke kamar mandi, ia pun memanfaatkannya untuk kabur melalui jendela toilet. Namun saat itu dia malah menabrak seorang kakek-kakek. Dan tiba-tiba dia kembali mendapatkan penglihatan bahwa si kakek yang dia tabrak tadi akan mati dengan leher yang patah. Wednesday pun mampir ke sebuah kafe dan bertemu dengan seorang pelayan kafe. Dan ternyata dia adalah anak polisi di awal film tadi yang bernama Tyler. Wednesday memesan sebuah espresso, namun mesin espressonya sedang rusak, sehingga Wednesday memperbaiki sambil menanyakan kepada Tyler di mana ia bisa menemukan kereta untuk meninggalkan kota ini. Decapitate my dolls more efficiently. Steam-powered guillotine. I built it when I was 10. Wow. Tyler pun menawarkan bantuan untuk membawa Wednesday ke stasiun kereta nanti setelah ia selesai bekerja. Ibu Capsule dan Dr. Kinborg pun panik karena Wednesday kabur. Di sisi lain, Wednesday diganggu oleh beberapa anak normal yang salah satunya adalah anak wali kota yang bernama Lucas Walker. Karena terus diganggu, Wednesday pun tidak tinggal diam dan dia pun langsung menghajar mereka. So where do you learn those kung fu moves? Polisi pun tiba dan Booth Capsek juga menemukan Wednesday. Ternyata polisi ini mengenal ayah Wednesday yang dulunya pernah dituduh sebagai pembunuh. Di perjalanan saat kembali ke sekolah, ternyata penglihatannya tadi benar.
kalau si kakek itu tadi mati tabrakan dengan leher yang patah. Rowan mengambil sebuah buku dan menyobek sebuah gambar yang mirip dengan Wednesday. Di sisi lain, Tyler mengambil catatan kriminal Gomez Adam alias ayah Wednesday. Dan juga terlihat sang ayah yang sibuk menyelidiki kasus orang yang mati di hutan tadi. There's just something wrong about this place. No, I don't really feel better. The hell did you get that oversized violin out the window? Wednesday bertanya, kenapa Enid ini tak berubah menjadi manusia serigala? Dan ternyata Enid ini tidak bisa berubah, entah apa penyebabnya, dan ia hanya bisa mengeluarkan cakarnya saja. Dan disambung dengan Wednesday yang juga menceritakan kejadian masa lalunya. Dulu, saat ia membawa jalan-jalan kalajengking peliharaan ayahnya, ia diganggu oleh anak-anak lain. Dan saat mengubur kalajengking itu, ia sangat sedih hingga menangis. Dan sebab itulah Wednesday bersumpah agar tidak pernah menangis lagi. Terlihat Things mendatangi Tyler dan mengatakan kalau Wednesday telah menghubunginya melalui email. Hi. Ternyata Wednesday masih ingin berencana kabur dan meminta tolong pada Tyler agar mengantarnya kabur saat pesta di panen kota Jericho besok. I'm in. And no charge. Tyler pun setuju, dan ternyata Tyler ini juga ingin pergi dari kota Jericho ini untuk melihat dunia luar yang lebih luas. Sebelum pergi, mereka harus mengalihkan perhatian Ibu Capsek yang terus memperhatikan Wednesday. Tyler pun memberikan salinan catatan kriminal ayahnya yang ia curi. Dan saat mereka ingin pergi, tiba-tiba Lucas dan teman-temannya mengejar mereka. Dan tiba-tiba Wednesday kembali mendapatkan penglihatan kalau Rowan akan mati malam ini. Dan Wednesday berusaha untuk mencegahnya. Namun tiba-tiba I have to kill you. Saving everyone from you. Rowan ini ingin mencegah malapetaka yang ada di gambar ramalan yang dibuat ibunya. Di gambar ramalan itu ada Wednesday, dan Rowan mengira kalau Wednesday akan menghancurkan seluruh sekolah. Dan tiba-tiba muncul monster yang langsung membunuh Rowan. Namun anehnya, si monster tak membunuh Wednesday. Keesokan harinya, polisi dan anggotanya tidak bisa menemukan mayat Rowan yang menghilang. Dan Ibu Capsek menduga kalau Rowan masih hidup dan ia kabur. Namun itu tidak masuk akal, karena Wednesday melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Rowan dibunuh oleh monster itu. Just to be clear, this monster wasn't a bear or some other wild. Wednesday mengatakan kalau pasti ada yang menutup-nutupi kematian Rowan. Namun yang pasti, Rowan telah dibunuh oleh si monster. Dan tiba-tiba Rowan ternyata masih hidup, dan itu sangatlah tidak masuk akal. Di tempat Dr. Kinford, Wednesday kembali ditanya mengapa ia bilang kalau Rowan ini mati. Dan Wednesday menjawab kalau ia melihat sendiri dan ia tak pernah berbohong. Look, you made it through an entire session without trying to escape. Tyler juga berada di sana dan ia khawatir tentang kejadian tadi malam. Namun Tyler percaya kepada Wednesday kalau ia melihat Rowan dibunuh oleh monster. Di sekolah, Enid dan para murid sedang membuat sebuah sampan untuk perlombaan. Enid mengatakan kalau Rowan itu sekamar dengan Xavier sang seniman. Canoe race? Hardwood chase? No rules. Di kamarnya, Wednesday melihat sebuah simbol aneh yang ada di kertas sobekan dari Rowan. Saat Wednesday mencari Rowan untuk bertanya, ternyata Rowan telah dikeluarkan dari sekolah oleh Bu Capsek dengan alasan yang tidak jelas.
I realized you might be having them when we passed by the accident, and you had a psychic vision, didn't you? They were notoriously unreliable and dangerous. Wednesday pun disuruh untuk mengikuti salah satu ekskul yang ada di sana. Dan pertama-tama, ia mendatangi ekskul panduan suara. Namun karena di sana ada Bianca, ia pun kehilangan moodnya untuk bergabung. What was that? A note only dogs can. Dia juga mendatangi klub memanah. Di sana juga ada Xavier, dan Wednesday langsung bertanya kapan terakhir kali Xavier bertemu dengan Rowan. Xavier pun menjawab kalau belakangan ini Rowan agak sensitif dan tak mau diganggu. Xavier juga menyuruh agar Wednesday menjauhi Tyler karena menurutnya Tyler adalah seorang yang tidak baik. Ouch. Setelah itu, Wednesday mendatangi klub lebah milik seorang anak yang bernama Eugene. Dan karena klub Eugene ini sepi, ia pun bergabung dengan klub ini. Have been producing honey in the same way for 150. Wednesday mendatangi Rowan yang akan pergi, dan dia berusaha menanyakan mengapa Rowan malam itu pergi ke hutan. Back off and leave me alone. Terlihat Things membuntutinya, dan alangkah terkejutnya kita sebagai penonton kalau ternyata Rowan yang kita lihat ini adalah Bucapsek yang sedang menyamar. Dan Wednesday pun kecewa pada Things karena tak berhasil membuntuti Rowan. Di kelas ternyata Xavier ini tak hanya pandai melukis, dia juga bisa menghidupkan gambar yang ia lukis. Di kelas, Wednesday juga beradu kepintaran dengan Bianca. Its mere presence can change the ecosystem, causing the aesthetic. Resilience and adaptability. Talking about flowers? Di tempat lain, kita juga diperlihatkan kalau Tyler ini ternyata juga berobat ke Dr. Kinborg. Mereka kerap membicarakan soal ibu Tyler. Namun ayahnya alias Pak Polisi ini entah mengapa tak mau membicarakan tentang mendiang istrinya. Keeping club this afternoon. I need you as decoy. Saat di kamar terlihat Things ngambek karena Wednesday memarahinya. Things mau agar Wednesday menceritakan kejadian yang sebenarnya, dan dengan terpaksa Wednesday menceritakan tentang gambar yang dibawa Rowan kepada I'm Things. going to be responsible for something terrible. When Rowan showed me this, it confirmed my greatest fear. Breathe a word of this to anyone and I will end you. Wednesday meminta tolong pada Enid agar menggantikannya saat di klub lebah, agar ia bisa menyelidiki kasus Rowan. You ever taken a honey bath? In ancient times, honey was used to treat wounds. Kini Wednesday berada di hutan, dan untungnya ada Tyler yang menyelamatkannya dari polisi yang berkeliling. Wednesday pun menceritakan kejadian sebenarnya kepada Tyler, dan kini ia sedang mencari bukti kalau Rowan dibunuh oleh monster itu, dan ia pun menemukan kacamata Rowan, dan tiba-tiba Wednesday pun mencari buku ungu yang ada di penglihatannya. Dan di sana, Ibu Thornhill juga mengetahui kalau simbol yang dicari Wednesday adalah simbol organisasi tersembunyi terdahulu yang ada di sekolah ini yang bernama Nightshade. If you ever need anyone to talk to, the door to the conservatory is. Wednesday pun menyelinap ke kamar Xavier untuk mencari hal-hal yang mencurigakan, dan ia menemukan sebuah topeng di bawah ranjang Rowan. Tiba-tiba, Bianca datang ke sana, dan Bianca bertanya mengapa Xavier bisa suka kepada Wednesday, dan Bianca juga menyombongkan diri untuk memenangkan kejuaraan sampan. Trust me, Wednesday Addams is not the girl of your dreams. Di tempat lain, terlihat Enid menangis karena temannya masuk UKS, sehingga ia tak bisa mengikuti balapan sampan. Dan karena itu, Wednesday pun setuju untuk menggantikannya dan akan mempermalukan Bianca. Then we just need to beat her at her own game. Kini hari balapan sampan pun tiba. Ada 4 asrama yang memperebutkan kemenangan, dan yang menang akan mendapatkan beberapa hak istimewa. Dan pertandingan pun dimulai. Ternyata Bianca menggunakan cara licik dengan menyuruh temannya, yaitu seorang siren, untuk berbuat curang dengan mendorong kapal lawan-lawannya hingga hancur.
Untungnya Wednesday bisa mengatasinya dan kini pertandingan kembali menjadi seimbang. Dan dengan kelicikannya bisa membocorkan sampan lawan-lawannya. Dan saat Wednesday telah tiba di depan makam Crickstone untuk mengambil bendera, tiba-tiba dia pun bertemu dengan seorang wanita yang berkata kalau Wednesday adalah kunci. Para badut pun bingung karena sampan mereka bolong. Lalu Wednesday dan yang lainnya berusaha membocorkan perahu milik Bianca. Namun itu dicegah oleh teman Bianca yang sudah terlepas. Karena bantuan Tanks, akhirnya mereka bisa melubangi perahu tim kuning. Dan akhirnya yang menang adalah tim kucing, yaitu tim Wednesday. Terlihat Enid sangat senang karena telah memenangkan pertandingan. Namun Wednesday malah pergi untuk menyendiri. Dan kebetulan ia duduk di bawah patung yang memiliki simbol sama yang ada di kertas Rowan. Malam harinya Wednesday kembali mendatangi patung itu dan menemukan teka-teki di dalamnya. Dia berusaha memecahkannya dan jawaban dari teka-teki itu adalah centikan jarimu 2 kali. Ternyata ada sebuah ruangan tersembunyi dan ruangan itu ternyata adalah milik organisasi rahasia Nightshade. Wednesday menemukan buku ungu yang ada di penglihatannya dan ia pun mengambil buku itu. Namun tiba-tiba ia ditangkap. But the minute I inch towards the truth, Dia ditahan oleh kelompok tersebut dan ternyata itu hanyalah Bianca dan yang lainnya. Yang ternyata mereka itu adalah anggota organisasi rahasia ini. Last I heard, the Nightshades have been disbanded. Shades are an elite social club. Emphasis on Xavier meminta Wednesday untuk bergabung organisasi ini. Dan tentu saja dengan tegas Wednesday menolaknya. It's amateurs like you who give kidnapping a bad name. Do you want a matching black eye? Berdasarkan gambar di buku tersebut, terlihat Wednesday yang sedang bersama seorang peziarah. Dan kebetulan sekali dengan para murid Nevermore yang akan diajak untuk melakukan hari bakti di kota Jericho untuk menyambut peresmian patung monumen baru. Di sini Wednesday diminta Bu Capsek untuk memainkan cello karena permainan Wednesday tempo hari sangatlah bagus. volunteered you to accompany the Jericho High School marching band. I caught your rooftop serenade the other night. As long as you promise to hang me as a witch afterwards. Wednesday juga menanyakan kepada Xavier tentang buku ungu tersebut dan Xavier bilang kalau pernah melihat buku itu di meja Rowan. Xavier juga tahu kalau peziarah di gambar tersebut adalah seorang yang bernama Joseph Crickstone dan dia adalah seorang pendiri kota Jericho. Yeah, look. That's him. Dan inilah dia sang wali kota alias bapak dari si Lucas. Dan ternyata rata-rata penduduk kota Jericho tidak suka dengan keberadaan murid Nevermore. Namun si wali kota ini tidak bisa berbuat apa-apa karena sekolah Nevermore yang banyak mendanai kota Jericho ini. Welcome Nevermore Academy. Selesai pidato, Wednesday langsung mengunjungi tempat yang bernama Dunia Peziarah yang merupakan asal-usul dari Crickstone. Wanna grab a Hummer's group photo? Jericho's first pilgrim settlement. I am Mistress Arlene, a real OC. Di sana ada rumah yang digunakan Crickstone untuk melakukan pertemuan dengan para petinggi desa. Namun mereka tak dibolehkan ke sana dan malah disuruh untuk berjualan di kedai. Ye old fudgery? Di toko itu terdapat banyak sekali barang-barang aneh. Di sisi lain, saat berjualan, Wednesday malah membuat semua turis kabur karena ucapannya yang jujur. Dan di saat itu, Lucas dan kawan-kawannya datang mengganggu Eugene dan tiba-tiba Wednesday pun datang untuk menyelamatkan Eugene yang lemah ini. Can't get into any more trouble with my dad. Are you two still here? Di tempat lain, terlihat Bu Capsek bertemu dengan Pak Wali Kota. Dan di sana juga ada Bu Thornhill yang Capsek tahu kalau Ibu Thornhill sering juga berada di kafe ini. Have we
Have we met before? Eugene berterima kasih pada Wednesday karena sudah menyelamatkannya, dan Wednesday mengajaknya untuk ngobrol di rumah pertemuan Crackstone. Keep watch. Di dalam sana, Wednesday menemukan beberapa lukisan mengenai Crackstone, dan di sana juga terdapat bocah yang ada di penglihatannya kemarin. One with the dark eyes and the sour face. Namun ternyata buku itu adalah replika, dan rumah pertemuan ini juga replika. Mereka pun ketahuan oleh ibu penjaga yang bilang kalau buku yang asli sebenarnya sudah dicuri kemarin. The replica. You don't say. The original was stolen last month. Di toko barang antik, terlihat seorang gelandangan yang mencuri sebuah kamera. Namun sayangnya, Enid dan Ajak tak menyadarinya. Squirrels and rats could ever work out. Di sini Enid terus saja memberikan kode yang tak jelas pada Ajak. Namun, Ajak ini sangatlah tak peka, dan ia pun mengatakan. I've spent all morning flirting and hinting and trying to act. Dan akhirnya Enid pun mengajak berkencan malam ini. Can't believe he asked. Xavier ternyata bekerja di tempatnya Tyler, dan Wednesday langsung meminta Tyler untuk menunjukkannya rumah pertemuan yang asli. You're really becoming obsessed with this whole monster in the woods thing. Well, Williams would hang, draw, and quarter me if I missed the big statue dedication. I could take you this afternoon and we shift into 2. Singkat cerita, akhirnya Wednesday tiba di reruntuhan rumah pertemuan yang asli. Namun di sana tidak ada apa-apa, dan hanya ada seorang gelandangan yang tadi. Setelah si gelandangan pergi, Wednesday pun mulai mencari petunjuk, dan sayangnya tak ada di sana. Dan saat membuka pintu belakang, tiba-tiba Wednesday kembali mendapatkan penglihatan, dan kini penglihatannya adalah mengenai seorang anak di zaman dahulu yang bernama Goody Adam, yang merupakan leluhurnya sendiri. Dan di saat itu, Goody sedang dieksekusi mati oleh Crackstone dan warga desa karena mereka menganggap kalau Goody adalah anak iblis. Crackstone ini sangat membenci orang-orang buangan, sehingga ia membakar seluruh orang buangan yang ada di desa. Namun, Goody Adam berhasil selamat karena berhasil kabur melalui pintu rahasia. Save yourself. He's chained us all to the run. Run as fast as you can. Run. Avenge us. He won't stop until he's killed us all. Setelah terbangun, Wednesday mendengar sesuatu dari hutan, dan tiba-tiba Wednesday pun kabur, dan dia melihat jejak monster tersebut tiba-tiba berubah menjadi jejak kaki manusia. Dan anehnya, Xavier tiba-tiba muncul di sana, dan Wednesday berusaha mengatakan kalau monster itu sebenarnya adalah manusia. Wednesday mengatakan kalau sedang menyelidiki tentang Crackstone. Xavier pun mengatakan kalau penglihatan batin yang dilihat olehnya itu tidak dapat dipercaya. In front of me as clearly as I'm seeing you now. The first thing they'll tell you is that psychic visions can't be trusted. Keesokan harinya, upacara peresmian patung Crackstone pun digelar, yang dipimpin oleh sang wali kota. Dan di sini Wednesday memainkan selonya bersama grup band yang ada di kota Jericho. Dan ternyata Ting sudah ditugaskan Wednesday untuk membakar sebuah bubuk mushroom yang sudah disiapkan Wednesday. Dan akhirnya patung itu pun meledak. Kini Wednesday pun dibawa ke ruangan Capsec. Namun Wednesday mengatakan kalau itu bukan aku yang melakukannya. Wednesday pun balik bertanya kalau ibu tahu kisah Crackstone yang membenci orang buangan, lalu mengapa ibu malah mendukungnya? Si ibu pun menjawab kalau dia harus menjaga kedamaian kota Jericho. Still hate us. Only now they sugarcoat it with platitudes and To smiles. start a new chapter in the normie outcast relationship. Di tempat lain, terlihat si gelandangan masih berada di reruntuhan, dan tiba-tiba
Di tempat lain terlihat Enid sedang bersiap untuk berkencan dengan Aja. Dan di waktu yang sama, terlihat Button Hill masuk ke dalam ruangan rahasia klub Nightshade. Di tempat lain, lucunya Aja malah membeku karena ularnya yang ada di kepalanya memantul dari cermin, sehingga ia tak bisa datang kencan bersama Enid. And I won't stop until I find the truth. Di sebuah tempat otopsi mayat, kita melihat Things dan Wednesday sedang membobol tempat itu untuk mencari file dan juga menyelidiki mayat korban monster. There you are. Wednesday pun menemukan jasad pria gelandangan, dan anehnya kaki dari pria itu menghilang. Dan di saat itu juga tiba-tiba ada orang yang datang, sehingga dia pun bersembunyi. Ternyata itu adalah si dokter dan juga polisi yang sedang memeriksa kembali organ tubuh mayat korban para monster. Ulriga, you've been dead a while. I don't remember this one coming in. Ternyata Wednesday bersembunyi di tempat mayat, dan untungnya mereka tidak menyadarinya. Just getting comfortable. Enid takut melihat foto para korban monster yang digantung Wednesday di dinding kamarnya. And the bearded man from the meeting house. Two-Tony. The second one a finger. He's like a seasoned serial killer. It's quite impressive actually. Dan di kelas, ternyata sebentar lagi akan diadakan pesta dansa. Dan Wednesday melihat bekas luka aneh di leher Xavier, sehingga ia mengikutinya sampai ke dalam hutan. Di sana terdapat sebuah gubuk yang berisi berupa gambar-gambar monster yang digambar oleh Xavier. Untuk menghindari kecurigaan Xavier, Wednesday pun mengatakan kalau dia ingin mengajak Xavier untuk berdansa nanti malam di pesta dansa. The Raven dance with a certain... Would you? Wednesday, I would love to go to the dance with you. Enid senang karena Wednesday ikut pesta dansa, sehingga ia mengajaknya untuk membeli gaun di kota. Namun, tentu Wednesday tak menyukai gaun-gaun cantik yang dipakai anak-anak seumurannya. Tapi, saat akan pulang, ia melihat sebuah gaun hitam di toko barang antik yang menurutnya itu sangatlah bagus. Wednesday menyerahkan gambar monster yang dicurinya dari Xavier kepada polisi untuk sebagai bukti kalau ada monster di hutan. Namun, Wednesday perlu bukti yang lebih kuat untuk membuktikannya. Concrete evidence, maybe we'll talk. Person who drew this, that your suspect? Di kafe, Enid ditadangi oleh Lucas, dan sepertinya Lucas ini suka pada Enid, sehingga ia mengajaknya ke pesta dansa. Dan Enid pun menerimanya karena ia kesal dengan Ajak yang tak datang untuk berkencan tempo hari. Di luar, Wednesday bertemu dengan Tyler. Tyler ingin mengajak Wednesday pergi ke pesta dansa. Namun, karena mengetahui Wednesday akan pergi dengan Xavier, Tyler pun pergi. I thought we liked each other. Wednesday pun memindahkan gambar para korban ke tempat klub lebah, dan Eugene mengenali sebuah tempat yang ada di gambar tersebut. I think I know where that is. Show me. Mereka pun mendatangi tempat tersebut yang terlihat seperti sebuah sarang. Dan benar saja, di dalamnya terdapat banyak tulang belulang, dan yang mengejutkannya adalah di sana juga ada sepasang rantai pengikat. Check this out. Setelah berhasil mengambil beberapa tulang, Wednesday pun mengambil kain berdarah bekas Xavier untuk mengelap lukanya. Dan tiba-tiba Xavier datang ke sana dan Wednesday mencurigai kalau Xavier lah monster tersebut. Karena mengapa Xavier bisa menggambar monster itu secara detail sampai ke sarangnya. Namun, Xavier menjawab kalau ia tahu wujud monster itu dari mimpinya. Karena tahu Wednesday sebelumnya telah masuk ke tempat ini secara diam-diam, Xavier pun mengusir Wednesday. Get out! Wednesday pun membawa taring dan darah tersebut kepada polisi dan langsung menyuruhnya untuk mengetes DNA kedua benda tersebut. Karena tak ada pasangan ke pesta dansa, Wednesday mengajak Eugene untuk menyelidiki sarang si monster
di malam pesta dansa tersebut. I hear you might be free tomorrow night. Terlihat Things diam-diam menulis surat untuk Tyler yang berisi permintaan maaf Wednesday. Singkat cerita, malam pesta dansa pun tiba, dan saat ingin pergi bersama Eugene untuk menyelidiki sarang, Tyler pun datang dan mengajak Wednesday ke pesta. Namun, Wednesday tak tahu kalau Things diam-diam telah menulis surat untuk Tyler. Genuine and sweet. Dan akhirnya terpaksa Wednesday pun akhirnya mengikuti pesta itu. Dan ia juga senang karena Things memberikannya gaun hitam putih yang ia sukai di toko barang antik tadi. Wednesday terlihat amat cantik memakai gaun tersebut. Dan di saat itu pula Eugene datang dan merasa kecewa karena rencana penyelidikannya gagal. I get it. Guess I'll check out the woods. Namun, karena Eugene ingin berterima kasih pada Wednesday, ia pun pergi sendirian dengan diam-diam. Terlihat Xavier kecewa dengan Wednesday karena dia pergi ke pesta bersama Tyler. Because you don't know what he did to me. Di sisi lain, Eugene pun kini sudah berada di posisi untuk mengintai sarang tersebut. Dan akhirnya, pesta pun dimulai. Dan kita bisa lihat Wednesday yang menari dengan gaya khasnya. Semua orang memperhatikan tarian Wednesday yang sangat bagus itu. Di sisi lain, terlihat temannya Lucas ternyata ingin mensabotase pesta. Namun, Lucas berusaha mencegah hal itu karena ia sudah merasa nyaman dengan anak-anak buangan, khususnya Enid yang menurutnya sangat baik. Namun, karena kawannya mendesak, akhirnya mereka tetap melakukannya. Kembali ke Eugene. Akhirnya, Eugene melihat seorang yang datang ke sarang itu dan malah membakar sarang tersebut. Dan Eugene berhasil kabur dari tempat tersebut. Di tempat dansa, saat acara dansa akan berakhir, tiba-tiba Lucas dan teman-temannya menjalankan aksinya. Seperti yang lainnya, Wednesday malah senang dengan hujan darah ini. Namun, saat ia cicipi, ternyata itu hanyalah cat. Dan tiba-tiba, Wednesday mendapat penglihatan kalau Eugene yang akan dicakar oleh monster. Enid kecewa dengan perbuatan Lucas. Untungnya, Ajak datang dan dengan jujur Enid berkata, "Sebenarnya aku ingin pergi ke pesta ini bersama Ajak. Namun, karena kejadian tempo hari, ia tak mau di PHP lagi." Dan Ajak pun menceritakan kejadian yang sebenarnya, kalau waktu itu ia membeku dan tak bisa datang. Akhirnya dengan kejujuran mereka, kini mereka pun resmi berpacaran. Di dalam hutan, Eugene dikejar monster dan Wednesday segera mencarinya. Sayangnya semua itu sudah terlambat karena Eugene telah dicabik-cabik oleh monster. How well do we really know our parents? Kini kita diperlihatkan kejadian masa lalu. Ayah Wednesday yaitu Gomez Adam telah membuat seseorang jatuh dari gedung sekolah. Dan kejadian itu dilihat oleh ibu Capsek saat masih muda. I've never loved you more. Kembali ke masa sekarang. Hari kunjungan orang tua pun tiba, dan kita akan melihat kedua orang tua Wednesday sudah tak sabar bertemu dengan anaknya. Sebelumnya, Ibu Capsek berpidato bahwa sekolah Nevermore adalah sekolah yang aman, dan bapak ibu tepat memilih sekolah ini untuk anak-anak mereka belajar. Capsek juga bilang kalau ia menyesal atas kejadian yang terjadi pada Eugene. Namun, kini Eugene telah mulai membaik, katanya. On the mend. Trying a coma. Wednesday pun bertemu dengan keluarganya lagi. Dan benar kata si ibu, karena Nevermore adalah tempat yang menarik bagi Wednesday. Here. I've been haunted. Enid juga bertemu dengan keluarganya. Tapi seperti biasa, ibunya ini sangatlah cerewet.
Awalnya Bianca yakin kalau ibunya tak akan datang mengunjunginya. Namun ternyata ibunya juga datang. Darling daughter. Always filled a room with your presence. Good times we had, didn't you, Larissa? And I guess that would make you the lumberjack. Di sini Capsek membahas Wednesday yang katanya masih sulit beradaptasi dengan sekolah. Dan Wednesday langsung menjawab kalau ia tak ingin masuk ke budaya ketidakjujuran yang ada di sekolah ini, seperti memasukkan kematian Rowan. It would be most beneficial for you all to attend a family. Capsek pun menyuruh Wednesday dan keluarganya agar pergi terapi ke Dr. Gimbord agar Wednesday bisa lebih membaik. Follow up at the lab. I want the DNA results in that claw. Son of a... Pak polisi sudah lama sekali ingin menahan Gomez Adam, dan sebelum itu ia mendapatkan kabar kalau si dokter yang mengurusi mayat korban monster telah bunuh diri. Sesi terapi sangatlah sunyi dan dokter belum terbiasa dengan perilaku keluarga Adam. Enough! Wednesday pun mengambil alih sesi dan langsung menuduh ayahnya mengapa ia membunuh seseorang yang bernama Garrett Gates. Doctor, this does not concern you. Kalau tidak mau jujur, maka Wednesday akan membongkarnya sendiri. Sang ibu pun mengatakan kalau ayahnya tidaklah bersalah atas kasus kematian Garrett Gates tersebut. Di kafe, ternyata Bianca dan ibunya ini sedang cekcok, yaitu membahas tentang ibunya yang ingin menikah lagi. It's time to come home. That place was never my home. Di sini kita pun mengetahui kalau Bianca bisa masuk ke Nevermore adalah karena kekuatan nyanyiannya. Dan tanpa nyanyian itu dipastikan Bianca tidak masuk ke Nevermore. Di rumah sakit, Wednesday menjenguk Eugene yang saat ini masih terbaring koma. Didn't mean to startle you, dear. Ibu Eugene berterima kasih pada Wednesday karena telah mau berteman dengan anaknya, karena Eugene ini sangatlah susah mendapatkan teman. Di tempat otopsi, para polisi bingung mengapa si dokter bunuh diri, padahal polisi sempat bertemu dengannya tempo hari. Dan anehnya, CCTV yang ada di sana telah ditutupi menggunakan permen karet hitam. He covered it up, faked the coroner's report. Di catatan diarinya, si dokter merasa bersalah karena kasus lama yang ia tutupi dan memasukkan laporannya, yaitu tentang kasus kematian Garrett Gates. Dan mendengar itu, si sheriff pun kini mempunyai alasan untuk menangkap Gomez Adam dengan kasus pembunuhan. Di tempat lain, Wednesday melihat ibunya yang meletakkan sebuah bunga di makam Garrett Gates. You're not hungry, darling? My appetite will... Gomez Adam pun bilang kenapa kita tidak ceritakan saja sebenarnya kepada Wednesday. Si ibu pun menjawab, percuma saja, dia pasti nggak akan percaya. Di tempat lain, ibu Enid tidak peduli dengan perasaan Enid. Dan yang ia pedulikan hanyalah Enid apakah sudah bisa berubah menjadi werewolf atau belum. huge disappointment. Tiba-tiba polisi datang ke sekolah dan langsung menangkap Gomez Adam. You're under arrest for the murder of Garrett Gates. Saat di penjara, akhirnya ayahnya pun jujur tentang kasus kematian Garrett Gates. Awalnya Garrett Gates jatuh cinta pada ibu Wednesday, tapi si ibu hanya menganggapnya sebagai teman saja. Garrett's father, now cast hating bigot. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Terlihat Garrett sudah dibutakan oleh cinta hingga dia berusaha untuk membunuh Gomez. And by jealousy and hate, Garrett was us. My survival instinct kicked in. When I saw the soul, Gomez pun tentu melawan, dan tanpa sengaja dia menusuk Garrett Gates, dan hal itu dilihat langsung oleh Capsek. Terlihat Wednesday mendatangi polisi dan mengatakan kalau ayahnya tak membunuh Garrett Gates. Wednesday mengatakan kalau ini sangatlah kebetulan karena si dokter bunuh diri di saat Gomez Adam berada di kota Jericho, dan menurutnya ini adalah pengalihan isu atas investigasi monster. Trying to derail my investigation. I found the monster. Ternyata hasil tes DNA darah dari taring yang diberikan oleh Wednesday tempo hari tidaklah sama
Dan di saat yang sama, polisi merasa lega telah menangkap ayah Wednesday. Walaupun keluarga Gareth Gates telah meninggal semua. So your father doesn't just have Garrett's blood on his hands. Di tempat lain, terlihat Ibu Enid hanya mementingkan transformasi anaknya menjadi werewolf tanpa memikirkan perasaannya. You want to send me to conversion therapy for werewolves? Wednesday mendatangi adiknya dan menghibur sang adik kalau ayah mereka pasti akan keluar dari penjara. Karena Wednesday yakin sang ayah tidaklah bersalah. Wednesday pun mendatangi ibunya di rumah rahasia. Dan di situ ibu menjelaskan kalau organisasi Nightshade ini memiliki misi untuk melindungi orang buangan dari kejahatan. Dan organisasi Nightshade ini dulunya didirikan oleh Goldie Adam. How ironic, since she was the one who killed Joseph Crackstone. Sang ibu pun menceritakan kisah yang sebenarnya. Di malam itu, ia melihat Gareth Gates dan Gomez sedang berkelahi. Gareth sangat dibutakan oleh amarahnya, sehingga mata dan mulutnya berbusa. Dan dengan terpaksa untuk melindungi Gomez, sang ibu pun membunuh Gareth. Namun, Gomez mengambil pedang itu untuk melindungiku. You need to leave right now. Di sini Wednesday curiga, mengapa mulutnya bisa berbusa? Bukankah mulut berbusa itu hanya disebabkan oleh keracunan makanan? Foaming saliva, dilated pupils, mental confusion. How can that be? Dan hanya ada satu cara untuk membuktikannya, yaitu dengan mengotopsi mayat Gareth. Dan benar saja, Gareth meninggal karena keracunan. Well, what do we have here? Wednesday dan ibunya pun ditahan. Untungnya Wednesday berhasil mengambil jari Gareth Gates dan mereka menyimpulkan kalau Gareth ini mati terlebih dahulu karena racun sebelum ibu menusuknya. Prove to me you're still worthy. Tiba-tiba Wednesday mendapatkan penglihatan kalau ayahnya Gareth ini membunuh semua orang buangan yang ada di sekolah dengan menyuruh anaknya memasukkan racun Nightshade ke dalam minuman. Namun, saat berkelahi dengan Gomez, racun itu pecah dan masuk ke tubuhnya, sehingga ia pun mati. He was going to use the Nightshade poison to murder the entire school. Mereka pun mendatangi Pak Wali Kota untuk memberitahu kalau Gareth Gates mati karena racun yang ia bawa dan bukan karena ditusuk. You were in charge of the case and covered it up. Ansel Gates, hated outcast. Ternyata Wali Kota sudah tahu tentang kematian dan kasus Gareth tersebut. Namun, ia tetap merahasiakannya dengan menyuruh si dokter memalsukan laporan otopsi agar tidak naik ke persidangan yang dapat merusak nama baik kota Jericho dan Nevermore. You have no idea what it feels like not to be. Akhirnya, wali kota pun mencabut semua tuntutan Gomez Adam. Sang ibu pun bertanya, sejak kapan kau mendapatkan penglihatan? Wednesday pun menjawab, kalau ia mendapatkan penglihatan ini beberapa bulan yang lalu. Ibunya lalu mengatakan, kalau penglihatanmu ini sangatlah kuat, namun kau harus dilatih dengan tepat agar mentalmu tetap stabil. Somebody from our bloodline reaches out from beyond to help us. Sang ayah pun akhirnya bebas dan polisi meminta maaf atas kejadian ini. Kunjungan wali murid kini berakhir dan para murid pun berpamitan dengan orang tua mereka. Terlihat Wednesday berpamitan dengan keluarganya dan dia bisa menghubungi mereka jika membutuhkan sesuatu. Setelah melihat buku memori, Ibu Wednesday pun menyadari kalau Capsack memiliki kekuatan berubah wujud dan ia sengaja menyamar menjadi Rowan agar reputasi sekolah Nevermore tetap baik. Dan faktanya Rowan memang sudah meninggal. Tragic death allowed us to rectify. Jadi Bu Capsack dan wali kota ini sama karena mereka ini menutupi fakta agar reputasi kota Jericho dan Nevermore tetap baik. Di saat bersamaan terlihat seseorang yang membuat tulisan dari api yang berisi hujan api akan turun. Karena saran dari ibu kemarin, Wednesday pun berusaha memanggil arwah Goldie Adam dengan ritualnya. Ternyata yang datang malah Enid
Dan tiba-tiba ada seseorang yang memberikan pesan yang berisi, "Jika kau ingin jawaban, maka datanglah ke makam Rickstone malam ini." Singkat cerita, Wednesday dan Enid datang ke makam tersebut, dan tanpa ragu sedikit pun dia masuk ke dalamnya. Whoever you are, show yourself. Ternyata itu semua adalah akal-akalan Enid dan teman-temannya untuk merayakan ulang tahun Wednesday. Namun ya kita tahulah Wednesday tidak peduli dengan semua itu, dan ia malah menemukan sebuah tulisan di makam yang menyebutkan hujan api akan turun saat aku bangkit. Wait, we're never eating that cake, are we? First part of that phrase was burned on an Evermore's lawn. Tiba-tiba dia kembali mendapatkan penglihatan, dan kali ini ia bertemu dengan Goni Adam yang menyuruhnya untuk menghentikan Rickstone agar tidak bangkit lagi. Di kamar, Wednesday mendapatkan hadiah dari orang tuanya yang berisi alat bedah dan mayat tupai. Enid juga memberikannya hadiah shawl yang ia rajut sendiri. I have one too! Sekarang Lucas dan teman-temannya dihukum kerja bakti di sekolah Nevermore karena perbuatan mereka tempo hari yang merusak pesta. You're dead, Larissa. I don't need your gratitude. Wednesday bertemu kembali dengan Xavier dan ia masih curiga kalau Xavier adalah seorang monster. Well, when you change your mind and you want my help, you know where to find me. Kita semua tahu mengapa Wednesday tak senang dengan pesta yang dibuat teman-temannya. Ya, dikarenakan ia lebih suka pesta dengan tema yang kelam dan menyeramkan. Di rumah sakit, saat menjenguk Eugene, Wednesday bertemu dengan Dr. Kinford yang ternyata Eugene adalah pasiennya juga. Who's Goody? I want to assure you I remain as cold and heartless as the first day we met. Sounds like she doesn't see you for who you really are. She sees more than you know. Di tempat lain, terlihat wali kota menerima kiriman dari London yang berisi akta kematian lama dari keluarga Garrett. Yang di akta itu tertulis tentang kematian Laurel Garrett, anak paling bungsu keluarga Garrett. Saat bertemu polisi, Wednesday langsung mengatakan tentang tulisan api yang ada di sekolah. Itu berkaitan dengan tulisan yang ada di makam Rickstone. Lalu Wednesday mendatangi Xavier dan menanyakan apakah Xavier pernah melihat gerbang tersebut. Xavier pernah bermimpi tentang gerbang tersebut yang ternyata itu adalah gerbang rumah kediaman keluarga Garrett. Keesokan harinya terlihat Wednesday mendatangi rumah keluarga Gates untuk mencari petunjuk yang ada di sana. Ternyata wali kota berada di sana. Ya tentu itu membuat Wednesday bingung, dan dengan sigap dia langsung bersembunyi di dalam bagasi mobil wali kota. Mereka pun pergi ke kota Jericho untuk bertemu dengan polisi, dan tiba-tiba wali kota ditabrak mobil tak dikenal, dan untungnya ia masih hidup dan dirawat di rumah sakit. Wednesday pun diinterogasi oleh polisi. Mengapa kau bisa berada di mobil wali kota? Wednesday pun menjawab kalau dia melihat Pak Wali Kota keluar dari rumah keluarga Gates. Sheriff used to have a lot of wild theories on. Dia yakin kalau semua ini pasti ada hubungannya dengan keluarga Gates, walaupun semua anggota keluarga itu telah meninggal. Wednesday dimarahi oleh ibu Capsek dan ia tidak bisa keluar dari sekolah lagi. Lalu terlihat Bu Thornhill datang ke kamar untuk melihat keadaan Wednesday dan mengatakan agar Wednesday tetap tenang. Looking out for my best interests. Always. Terlihat Wednesday menelpon Tyler dan dia mengatakan menerima tawaran kencan dari Tyler. Dan Tyler disuruh untuk menjemputnya di sekolah. You're a Wednesday Adam. She's the kind of girl who's gonna get you hurt. Ternyata itu semua adalah rencananya agar ia bisa keluar dari sekolah dan kembali menyelidiki rumah Gates. Di sisi lain, Xavier mendatangi kamar Wednesday untuk membicarakan sesuatu, dan ia malah bertemu dengan Tix yang mengatakan kalau Wednesday berada di rumah Garrett Gates. Seriously? You wanna go in there? Mereka pun memasuki rumah Garrett Gates,
dan Wednesday langsung mengecek garasi. Dan ternyata di sana mereka menemukan mobil yang menabrak wali kota kemarin. Wednesday mengecek setiap ruangan dan mereka menemukan sebuah foto keluarga You Gates. must be Laurel. They're all long gone. Di dekat rak buku, di sini Wednesday menemukan sebuah ruangan rahasia yang isinya ternyata berupa altar Crackstone. Dan mereka menyimpulkan kalau keluarga Gates adalah keturunan dari Joseph Crackstone yang memiliki tujuan ingin membangkitkan Crackstone. Alright, Tyler, you check the rest of the ground floor. Mereka pun berpencar untuk mencari apakah ada orang di rumah ini. Lalu, Enid menemukan sesuatu yang ternyata itu adalah sebuah kamar yang rapi tanpa debu sedikit pun. Laurel Gates. Saat mengambil barang di kamar Laurel Gates, tiba-tiba muncul monster. Di ruang bawah tanah mereka terkejut saat menemukan potongan tubuh para korban monster. Mereka pun kembali ke rumah untuk melihat keadaan Tyler yang dicakar oleh monster. Dan tiba-tiba Xavier muncul. What the hell happened? Wednesday pun mengajak Pak Polisi untuk melihat kembali ke rumah Gates. Namun anehnya, mobil dan potongan tubuh korban yang ada di sana sudah menghilang. Wednesday pun kembali ke sekolah, tapi sayangnya dia ketahuan oleh Bu Gapsek dan dia langsung di DO. Wednesday pun menceritakan tentang ramalan ibunya Rowan, yang akhirnya Ibu Gapsek tahu mengapa Rowan ingin membunuh Wednesday. Dan karena itulah Wednesday melakukan semua penyelidikan ini, dan pada akhirnya Bu Gapsek memberikan satu kesempatan lagi pada Wednesday. One more step out of line and you will be expelled. Saat kembali ke kamar, Enid marah dan ia tak ingin sekamar lagi dengannya karena sudah membawa mereka ke dalam bahaya. Wanna be alone Wednesday? Be alone. Kini Enid pun meninggalkannya sendirian, dan baru kali inilah Wednesday merasakan kesepian. Di dalam kotak milik Laurel Gates, Wednesday menemukan sebuah kertas yang berisi foto-fotonya. But I won't be intimidated, and I will never give up. Crackstone. Family. How me. Monster. So they all seem to be connected like a spider's web. Di tempat lain, kita diperlihatkan seseorang yang mencabut selang oksigen wali kota hingga membuatnya meninggal. Semua orang bersedih saat pemakamannya, termasuk seluruh murid sekolah Nevermore. Tiba-tiba, Wednesday melihat orang yang mencurigakan, dan ia berusaha mengejarnya. Ternyata itu adalah pamannya Wednesday yang bernama Foster Adam. Dia sedang ada pekerjaan di Boston dan ia memutuskan untuk mengunjunginya, dan dia juga membutuhkan tempat untuk bersembunyi. It means I need somewhere to lay low for a couple days. Wednesday pun membawanya ke tempat klub lebah karena tempat itulah yang bisa ditinggali pamannya Foster ini. That means do not eat them. Paman Foster tahu kalau monster tersebut bernama Hike, dan ia menceritakan kalau monster Hike ini adalah manusia yang bertransformasi menjadi monster. Namun, Paman Foster tidak tahu penyebab mengapa manusia itu bisa bertransformasi menjadi monster. Or did she just change on her own? No idea. Dia menyarankan agar Wednesday mencari petunjuk di buku harian Nathaniel Polkart, karena dia adalah pendiri sekolah Nevermore, dan ia juga pernah mengelilingi dunia untuk mencatat setiap komunitas buangan. Dan buku itu berada di perpustakaan Nightshade, dan Wednesday mengajak Paman Foster menyelinap ke sana nanti malam. Leave the bees alone. Laurel Gates ini katanya sudah mati 20 tahun yang lalu, tapi mengapa kamarnya masih rapi? Bahkan dia juga memiliki foto Wednesday. Lalu
Terlihat Enid kembali ke kamarnya untuk mengambil barangnya yang ketinggalan. I had some annoying habits. Such as? When you're not grinding your canines, you growl in your sleep. Well, at least it's not a migraine-inducing typewriter hammering. Di perpustakaan Nightshade, Wednesday mencoba memanggil pamannya Foster. Namun, di sana hanya ada Xavier. I've been on your side since day one. Dia mencoba meyakinkan Wednesday kalau dia bukanlah sang monster. Namun, Wednesday curiga karena setiap kali ada serangan monster, pasti ada Xavier di dekatnya. Bahkan, Xavier bisa melukis monster itu dengan sangat detail. Ternyata Paman Foster sudah berada di sana dari tadi, dan dia mengobrol dengan Things. We were still standing there. You said you could crack that safe in 30 seconds. Enough! Paman Foster pun menemukan tempatnya dan meminta Things untuk membuka brankas itu. Di buku itu menjelaskan kalau Hayek adalah monster yang lahir karena mutasi. Dia bisa dibangkitkan karena hal traumatis atau bisa dibebaskan dengan hipnotis. Dan Hayek akan membuat ikatan perjanjian dengan orang yang membangkitkannya. Dan Hayek tentu akan patuh dengan perintah tuannya. The monster and its master. Anyone willing to unlock a hide is a next level sicko. Button Hill datang dan memberitahu kalau Enid katanya akan pindah dari kamar ini untuk selamanya. That's your decision. I'll submit the forms to Principal Weem. Keesokan harinya, mereka membuntuti Xavier menggunakan motor yang dicuri oleh Paman Foster. Come on, let's roll. Setelah menunggu lama, rupanya Xavier bertemu dengan Dr. Kinboard dan katanya Xavier ini bermimpi kalau Dr. Kinboard akan meninggal. Saat ingin berbicara dengan Bu Capsek, ternyata Dr. Kinboard sudah berada di sana. Applaud your new willingness to delve deep into yourself. Wednesday yakin kalau Dr. Kinboard adalah tuan dari para monster dan Xavier pasti adalah salah satu dari Monster Knight. Made you a quad on the house. This is my Uncle Fester. A refill on this puppy too. Nice to... Tyler melihat gambar monster itu dan Pak Polisi tiba untuk mencari tersangka perampok bank yang ternyata itu adalah Paman Foster. Colorful. Tyler pun mengajak Wednesday untuk berkencan nanti malam dan Wednesday menyuruh Things untuk menjaga buku diary tersebut. Kini mereka pun bertemu dan Tyler membawa Wednesday ke makam Crackstone yang sudah ia dekorasi seperti bioskop. Dan setelah selesai menonton, Tyler langsung menembak Wednesday yang mampu membuat Wednesday baper. Dan saat ingin berciuman, tiba-tiba Pak Polisi pun tak habis pikir, bisa-bisa anaknya sendiri Tyler ingin melakukan ehem-ehem di tempat seperti ini. Unbelievable. Come on. Saat kembali ke kamar, alangkah terkejutnya Wednesday melihat kamarnya berantakan. Buku diarinya hilang dan Things sekarat karena ditusuk pisau. Paman Foster berusaha menghidupkan Things kembali, namun itu sia-sia karena Things sudah meninggal. If you die, I will kill you. Eits, tapi bohong. Ternyata Things masih hidup dan Wednesday berjanji akan membunuh orang yang telah membuat Things menjadi seperti ini. Promise that whoever did this to you will suffer. Did you back up? Paman Foster pun disuruh untuk pergi dari sini karena polisi sudah berhasil melacaknya. Wednesday mengatakan pada Bu Capsek kalau seseorang telah merusak kamarnya dan juga mencuri buku diarinya. How about the diary? Which means you also know the monster we're after is... Ternyata Bu Capsek sudah tahu kalau monster itu adalah Hayek dan dia tidak memberitahukannya pada polisi dengan alasan agar Nevermore tidak ditutup. Family, which also includes you, Miss Adam. Keesokan harinya, Bianca membawa Wednesday ke ruang rahasia Nightshade. Lucas memberikan informasi mengenai pembunuhan Pak Wali Kota.
Ternyata wali kota saat itu sedang mencari keberadaan Laurel Gates yang ia yakin Laurel masih hidup. Mereka menyimpulkan kalau Laurel masih hidup dan ia memilih rumah Gareth Gates untuk balas dendam kepada wali kota, si dokter otopsi, dan juga Nevermore. Liz, don't you? Wednesday langsung menuduh Dr. Kinford dan menuduhnya kalau Dr. Kinford adalah Laurel Gates. You're not actually accusing me of murdering the mayor. To decide in and out of the hospital undetected than a psychiatrist under the gun. I honestly have no idea what you're talking about. Tapi kelihatannya dia ini tidak mengetahui apa-apa. Walaupun begitu, Wednesday terus saja mendesaknya. I would recommend you stay in a juvenile psychiatric facility for observation. You need help. Time's up, Laurel. Saat sedang menelpon itulah Dr. Kinford mendengar sesuatu dari kamar mandi dan tiba-tiba Dr. Kinford pun meninggal. Dan di malam harinya Wednesday mendatangi gubuk Xavier dan langsung menuduhnya kalau Xavier adalah monster tersebut. I'm the villain in your fantasy. Ditambah lagi Xavier juga mengabarkan kalau Dr. Kinford akan mati. Dan anehnya di sana terdapat barang bukti korban yang telah dibunuh oleh monster seperti kacamata Eugene dan juga alat bantu nafas ruang. Namun, Xavier tidak tahu dengan semua itu. Planted that stuff. Freeze! Drop the knife. Kini Xavier pun ditangkap oleh polisi. Saat Wednesday kembali ke kamar, ternyata Enid memutuskan untuk kembali lagi ke kamar ini. Because we work. Mereka pun saling cerita dan juga saling memaafkan, dan akhirnya mereka berbaikan. Di malam itu juga Wednesday mendatangi Tyler dan ia ingin mengulang kencan mereka kemarin yang terganggu. This made me reevaluate things. I mean, you're ready to be more than friends? Saat ciuman itulah kita melihat sebuah kebenaran kalau Tyler adalah monster High yang sebenarnya, dan Wednesday langsung lari ketakutan. Waduh, ciuman pertama kok ya apes banget ya dapat monster. Di tempat itu Tyler mendatangi Wednesday dan dengan terang-terangan Wednesday bilang kalau Tyler adalah seorang monster High. Namun, mengapa Tyler membunuh tuannya sendiri yaitu Dr. Kinford? She sent you to clean up her mess. Seriously, this is nuts. Tyler ini sangat cerdik karena saat berada di dalam rumah keluarga Gates, ia mencakar dirinya sendiri agar tidak dicurigai. Dan saat ingin kabur, untungnya ada Bianca yang menggunakan kekuatannya untuk menangkap Tyler. Di dalam gubuk mereka berencana menginterogasi Tyler, dan rupanya ibu Tyler adalah orang buangan juga. Sehingga sebab itulah Pak Polisi tak pernah mau menceritakan tentang istrinya. We both know that's a lie. She was a Hyde. Si ibu Tyler ini juga seorang Hyde, dan itu menurun pada anaknya yaitu Tyler. Karena tak mau bicara, Wednesday pun menggunakan alat penyiksanya. Pain. Teman-temannya yang ketakutan pun meninggalkan Wednesday sendiri. Karena tetap tak mau buka mulut, Wednesday pun berencana ingin menyiksanya lebih jauh. Namun, itu dicegah oleh Pak Polisi dan ia menangkapnya. Namun saat mau pergi, Tyler pun mengaku kalau aku adalah monster High dan identitasnya sebagai monster tak terbongkar. Di ruangannya, Bu Gavsak mengeluarkan Wednesday dari sekolah Nevermore. Namun, sebelum itu Wednesday meminta kesempatan terakhir dan ia bilang Tyler adalah monster High yang sebenarnya. Everything to me. I wish I could believe you. Karena Gavsak tak percaya, ia mendatangi Xavier. Dan kini ia percaya Xavier adalah orang yang baik dan bukan seorang monster. Glad you were getting some action while I was falsely. Karena sudah terlanjur kecewa, Xavier tak ingin membantunya lagi. Dan jika ingin semuanya selesai, maka kau harus pergi dari kota ini. You're toxic. Oh, it's about you. Every time you get involved, people get hurt. Leave. Keesokan harinya, Enid membantu Wednesday mengemasi barang-barangnya. Dan Wednesday pasti tak akan bisa melupakan Enid sebagai teman baiknya. Enid, the mark you have left on me is indelible. This prophecy cannot come true if I'm not here. I've learned so much from you.
Tak lupa Wednesday memperingatkan Bianca dan yang lainnya agar berhati-hati dengan Tyler. This time I'm personally escorting you to your train. Sebelum pergi, Wednesday mengunjungi Eugene dan terlihat Eugene sudah sehat. Dia juga menyesal karena saat pesta dansa telah mengabaikan Eugene dan hanya untuk berdansa. It's not your fault. It's the monsters. It's actually called a hide. Di sini Eugene mengatakan kalau dia melihat seseorang yang membakar gua malam itu menggunakan sepatu boot berwarna merah dan hanya Buton Hill lah yang menggunakan sepatu merah. Wednesday langsung mendatanginya dan langsung menuduh Buton Hill lah orang yang bertanggung jawab atas semua kejadian yang ada di sini. Dan juga di sana ada Tyler yang telah menceritakan semua kebenarannya. Manipulated him by showing him what his mother truly was. Why you targeted Tyler? Ternyata kegunaan rantai yang ada di sarang kemarin adalah untuk menahan Tyler. Dan ia juga menyuruh Tyler membunuh Dr. Kinborg. Karena Dr. Kinborg hampir saja mengetahui kebenarannya. Tyler, honey, make Mama happy and shut her up. Dan ternyata itu adalah Capsek yang menyamar. Dan kini Capsek tahu kalau Buton Hill lah dalang dari semua ini. Dan dia adalah Laurel Gates yang sebenarnya. Tapi tiba-tiba Capsek meninggal karena racun. Begitu juga dengan Wednesday yang jatuh pingsan. Wow. Eugene menelpon Enid dan mengatakan kalau Wednesday bersama Capsek sedang menghadapi Buton Hill. Things pun juga menceritakan kalau saat ini Wednesday sedang ditahan oleh Buton Hill alias Laurel Gates di makam Craigstone. Wednesday's my only friend, and if she's in trouble, I've got to help her. Di tempat itu, Laurel berencana untuk membangkitkan Joseph Craigstone dan membunuh semua orang buangan, khususnya semua warga Nevermore. Kegunaan potongan tubuh yang hilang itu adalah sebagai ritual memanggil Craigstone. Dan Laurel lah yang mencuri buku Craigstone di dunia peziarah kemarin. You're Wednesday. You are the key. Polisi kini mendapatkan kabar kalau ada masalah di Nevermore, dan dia pun langsung menuju ke sana. Menggunakan darah Wednesday, Laurel berhasil menjalankan ritualnya, dan akhirnya Joseph Craigstone kembali bangkit. Laurel pun bahagia karena berhasil membangkitkan Craigstone, dan Craigstone langsung menusuk Wednesday. Sweet dreams, Wednesday. Di ruangan rahasia, Bianca dan yang lainnya berencana menyelamatkan seluruh warga sekolah dari kedatangan Craigstone. Di dalam makam, Wednesday didatangi oleh Goldie Adam yang menyuruhnya untuk menikam jantung hitam Craigstone agar ia lenyap dari dunia. Tapi saat ini Wednesday sedang sekarat. Tapi tiba-tiba kalung pemberian sang ibu tiba-tiba menyala dan berhasil menyelamatkan Wednesday. Saat di tengah jalan, Enid akhirnya bisa berubah menjadi manusia serigala dan segera ia mencari keberadaan Wednesday. Wednesday terus dihadang Tyler yang berubah menjadi Monster High dan tiba-tiba Enid datang dan Wednesday segera pergi ke sekolah untuk menghentikan Craigstone karena Craigstone berencana membunuh semua anak buangan. Kedua monster itu pun terus bertarung dan saat ingin membunuh Enid, Tyler dicegah oleh ayahnya. Di sekolah, menggunakan pedang ramalan, Wednesday menantang Craigstone dan ramalan yang ada di buku Rowan pun terjadi. Saat terdesak, Bianca datang membantu dan pada akhirnya Wednesday berhasil menikam jantung hitam Craigstone dan ia pun lenyap untuk selamanya. Laura yang masih hidup berencana membunuh Wednesday menggunakan pistol. Namun Eugene datang membawa lebahnya dan membuat Laurel tak berdaya.
Tak lama, Enid datang dengan luka penuh di tubuhnya. Tapi dia senang karena dia bisa berubah menjadi werewolf. Mereka berdua pun kembali bertemu dan kini Wednesday memeluk Enid dengan sangat erat. Singkat cerita, Wednesday sudah berhasil menyiapkan novel dan mereka berdua sangat merindukan ibu Capsek. Died for the one thing she truly loved, this school. Enid mengajak Wednesday untuk berlibur di rumahnya saat musim liburan. Wednesday pun meminta maaf pada Xavier karena telah menuduhnya, dan Xavier pun memberikan hadiah berupa handphone pada Wednesday. Hope you're not expecting me to call you. No, the number's in there already. Di handphone tersebut, Wednesday mendapatkan pesan dari nomor tak dikenal yang berisi, "Aku mengawasimu," dan disertai gambar-gambar Wednesday. Sepertinya series Wednesday ini akan ada season keduanya nih. Tunggu season selanjutnya ya. Bye.